Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hartanto Sarjono di program Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan. Dari bahasan hukum nun mati atau nun sakinah dan tanwin yang dibaca idgham, pada prakteknya idgham tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni idgham sempurna atau disebut dengan idgham kamil, dan yang kedua idgham tidak sempurna atau disebut dengan idgham naqis. Idgham sempurna maknanya ketika kita mengidghamkan nun mati atau tanwin, benar-benar kita baca huruf berikutnya tanpa menyisakan huruf nun mati atau tanwin sama sekali, sehingga yang dibaca adalah murni huruf keduanya. Ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf nun, mim, lam, dan ro. Jadi ketika kita mengucapkan nun mati atau tanwin disusul oleh 4 huruf ini, yang kita baca adalah 4 huruf tersebut, yaitu huruf nun, mim, lam, dan ro. Contoh pada huruf nun, misalnya ketika nun mati bertemu nun, man nasya, atau misalnya pada contoh walan nusyrik. Gunnah ini adalah gunnahnya nun kedua, bukan nun yang pertama. Walan nusyrik, atau syai'in nukur, atau syai'in nukur. Gunnah yang kita baca adalah gunnahnya huruf nun, bukan gunnahnya tanwin. Atau pada huruf mim, misalnya mimmal, nun mati tidak kita ucapkan sama sekali. Yang kita ucapkan adalah huruf mimnya, sehingga disebutlah idgham sempurna. Atau contoh tanwin bertemu dengan mim, misalnya hablum min. Tanwin tidak kita ucapkan, yang kita ucapkan adalah huruf mimnya. Huruf ketiga yang masuk dalam kategori idgham sempurna, yakni huruf lam. Ketika kita mengucapkan idgham ke huruf lam, yang kita ucapkan murni huruf lam tanpa menyisakan huruf nun sama sekali. Contoh milladun, huruf nun bertemu dengan lam, yang kita baca adalah huruf lamnya. Atau ketika tanwin bertemu lam, fitnatallahum, yang kita baca adalah huruf lamnya. Yang terakhir adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro, yang kita baca adalah huruf ro-nya. Misal mir rabbihim. Dan contoh untuk tanwin bertemu ro, misalnya ghafurur rahim, ghafurur rahim. Yang kedua adalah idgham naqis atau idgham tidak sempurna. Artinya ketika kita mengidghamkan nun mati atau tanwin ke huruf berikutnya, sifat gunnah dari huruf nun mati atau tanwin tersebut masih ada, masih tersisa, sehingga disebutlah idgham tidak sempurna karena masih ada sisa dari huruf yang kita idghamkan. Hal ini terjadi ketika nun mati atau tanwin disusul oleh huruf waw dan huruf ya. Misalnya ketika kita mengucapkan miwali, miwali, ini gunnah adalah sifat yang dimiliki oleh huruf nun, sehingga masih ada sisa dari huruf nun. Atau saat mengucapkan penggalan kalimat syai'in wakil, kita idghamkan ke waw, namun masih ada sisa dari sifat nun mati atau tanwin tersebut. Atau huruf yang kedua ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, misalnya man yasha, man yasha. Atau pada tanwin khairan yarah, khairan yarah, kita idghamkan ke huruf ya ataupun waw, namun masih ada sifat gunnah yang merupakan milik nun mati atau tanwin yang masih menyertai idgham tersebut. Demikian kesimpulan bahasan tentang idgham bigunnah dan idgham bila gunnah pada nun mati dan tanwin, yang kemudian pada prakteknya terbagi menjadi dua, idgham kamil dan idgham naqis. Semoga bermanfaat. Insya Allah jumpa lagi di program Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan, episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.